Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tugas kelompok kami pada hari ini. Perkenalkan, saya Rizky Faturrahman dari kelas IF23F, lalu teman saya. Perkenalkan, nama saya Wulan Mustika Salsabila dari kelas IF23F. Perkenalkan, nama saya Hafif Farurido dari kelas IF23E. Kami dari kelompok materi pertemuan 9 akan mempresentasikan materi tentang etika dalam pengaturan kebijakan pelindungan data pribadi. Baik, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya menyampaikan pendahuluan terlebih dahulu tentang data pribadi adalah hak fundamental. Jadi data pribadi merupakan hak fundamental setiap individu di era digital ini. Setiap aktivitas online kita, mulai dari transaksi e-commerce, penggunaan media sosial, hingga layanan kesehatan itu menghasilkan jejak digital yang bernilai tinggi. Mengapa perlindungan data itu penting? Karena data pribadi itu dapat disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau manipulasi. Tanpa perlindungan, privasi individu itu bisa terancam, dan diperlukan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak privasi. Untuk pendekatan perlindungan, regulasi hukum yang mengikat dan kebijakan etis dalam pengolahan data itu penting. Lalu, konsep privasi menurut Tafani. Menurut Tafani, privasi itu ada 3 yang dibagi. Pertama, privacy as control atau privasi sebagai kontrol. Definisinya sendiri itu individu memiliki hak penuh untuk mengontrol informasi pribadi mereka. Implementasinya yaitu menentukan data apa yang boleh dikumpulkan, memutuskan siapa yang dapat mengakses data, dan mengatur tujuan penggunaan data. Lalu juga bisa melakukan privasi di media sosial untuk membatasi risiko konten. Bisa mengaktifkan atau melakukan adaptasi kalau berbagi data konten tidak. Lalu yang kedua ada privasi diakses atau privasi sebagai pembatasan akses.
Oke, selanjutnya yaitu data akurasi atau akurasi data. Pentingnya akurasi sendiri yaitu data yang salah dapat merugikan individu, kesalahan data sulit dikoreksi dalam sistem besar, dan dampak dapat berjangka panjang. Contoh dampaknya sendiri yaitu kesalahan data kredit menyebabkan penolakan pinjaman, profil kriminal yang salah menghambat peluang kerja, serta data medis yang keliru dapat membahayakan nyawa. Selanjutnya ada kebijakan perlindungan data. Tujuan utamanya sendiri yaitu menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak privasi individu. Selanjutnya fair atau adil. Prinsipnya sendiri yaitu kebijakan tidak diskriminatif dan memberikan perlindungan setara kepada semua individu. Untuk implementasinya sendiri yaitu perlakuan sama terhadap semua pengguna tanpa memandang latar belakang, akses yang setara terhadap mekanisme perlindungan, dan transparansi dalam pengambilan keputusan berbasis data. Contoh pelanggarannya adalah algoritma rekrutmen yang mendiskriminasi kandidat berdasarkan gender atau usia, sistem persetujuan kredit yang bias terhadap kelompok minoritas, serta harga dinamis yang merugikan kelompok ekonomi tertentu. Transparan atau transparan. Prinsipnya yaitu keterbukaan informasi tentang praktik pengumpulan dan penggunaan data. Elemen transparansinya yaitu siapa yang mengakses data, untuk tujuan apa data digunakan, berapa lama data disimpan, dan kepada siapa data dibagikan. Contoh implementasinya yaitu Google Privacy Dashboard yang menampilkan data yang dikumpulkan, notifikasi ketika aplikasi mengakses kamera atau mikrofon, dan laporan transparansi perusahaan teknologi tentang permintaan data dari pemerintah. Selanjutnya accountable. Prinsipnya adalah adanya mekanisme pertanggungjawaban dan konsekuensi atas pelanggaran. Bentuk akuntabilitasnya yaitu audit independen terhadap praktik pengelolaan data, laporan kepatuhan berkala, penunjukan data protection officer atau DPO, kompensasi kepada korban pelanggaran. Contoh penegakannya yaitu pada Facebook didenda kisaran 1,2 miliar oleh Uni Eropa karena transfer data ilegal. British Airways didenda senilai 20 juta akibat kebocoran data 400.000 pelanggan. Serta Tokopedia menghadapi investigasi setelah kebocoran 91 juta data pengguna.
Selanjutnya enforceable atau dapat ditegakkan. Prinsipnya yaitu regulasi memiliki kekuatan hukum dengan sanksi yang jelas dan tegas. Komponen penegakannya yaitu sanksi administratif dan pidana, lembaga pengawas independen, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Perbedaannya sendiri yaitu untuk regulasi dengan sanksi GDPR denda hingga 4% omset global. Undang-undang PDP denda hingga 6 miliar. Dan himbauan tanpa sanksi sendiri yaitu pedoman yang tidak mengikat dan sering diabaikan. Selanjutnya regulasi global. OECD Privacy Guidelines, yaitu organisasinya sendiri yaitu Organization for Economic Cooperation and Development. Prinsip utamanya ada collection limitation atau pembatasan pengumpulan data, quality, relevansi, dan akurasi data, purpose specification atau kejelasan tujuan penggunaan, use limitation atau pembatasan penggunaan sesuai tujuan, security safeguard atau perlindungan keamanan, openness atau transparansi praktik data, individual participation atau partisipasi individu dalam pengelolaan data mereka, accountability atau pertanggungjawaban pengendali data. Selanjutnya ada GDPR atau General Data Protection Regulation. Yurisdiksinya yaitu Uni Eropa, berlaku sejak 25 Mei 2018. Hak-hak individunya yaitu right to access, hak mengetahui data apa yang dikumpulkan, right to rectification atau hak memperbaiki data yang salah, right to erasure atau right to be forgotten, hak menghapus data pribadi, right to data portability, hak memindahkan data ke layanan lain, right to object yaitu hak menolak pemrosesan data, serta right to restriction atau hak membatasi pemrosesan. Untuk karakteristik GDPR sendiri yaitu ada denda maksimal senilai 20 juta atau 4% omset global yang dimana yang lebih tinggi berlaku untuk semua perusahaan yang memproses data warga Uni Eropa, kewajiban notifikasi kebocoran data dalam 72 jam, serta pendekatan privacy by design dan privacy by default. Selanjutnya ada US Privacy Laws, karakteristiknya sendiri yaitu pendekatan sektoral, tidak ada regulasi federal komprehensif, regulasi utamanya ada HIPAA atau Health Insurance Portability and Accountability Act, melindungi data kesehatan dan mengatur standar keamanan informasi medis, COPPA atau Children Online Privacy Protection Act, melindungi privasi anak di bawah 13 tahun dan memerlukan persetujuan orang tua, serta CCPA atau California Consumer Privacy Act. Ada hak konsumen California atas data mereka dan hak menolak penjualan data pribadi. Untuk kelemahannya yaitu fragmentasi regulasi membuat kompleksitas kepatuhan bagi perusahaan multinasional. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Hafid. Silakan. E-commerce profiling, praktik umum platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada melakukan tracking perilaku pengguna untuk profiling dan personalisasi. Data yang dikumpulkan, riwayat pencarian dan pembelian, waktu, durasi kunjungan, produk yang dilihat, lokasi, dan perangkat. Interaksi dengan iklan, data demografis, seperti usia, gender, maupun pekerjaan. Penggunaan data digunakan seperti dalam rekomendasi produk berbasis riwayat, iklan tertarget lintas platform, dynamic pricing berdasarkan profil pengguna, prediksi permintaan untuk inventory management. Strategi etis menurut Tavani. Privacy by design, konsepnya seperti privasi harus menjadi bagian integral dari desain sistem
sejak tahap awal, bukan tambahan setelah produk diluncurkan. Implementasi proaktif, not reaktif, antisipasi masalah privasi sebelum terjadi, privasi as default, pengaturan privasi tertinggi secara default, embed into design, privasi terintegrasi dalam arsitektur sistem, full functionality, privasi tidak mengorbankan fungsionalitas, end-to-end security, perlindungan sepanjang life scale data, visibility, transparency, operasi sistem terbuka, dapat verifikasi, user-centric, mengutamakan kepentingan pengguna. Contoh implementasi yang sering digunakan pada WhatsApp seperti enkripsi end-to-end secara default untuk semua pesan. Ada Apple, yaitu One Device Processing untuk fitur iSiri, mengurangi transfer data ke server. Ada juga dia memakai search engine yang tidak melakukan tracking pengguna, ada Signal, aplikasi message, aplikasi pesan dengan metadata minimal. Ini konsepnya hanya mengumpulkan data yang relevan dan benar-benar diperlukan untuk tujuan spesifikasi. Implementasinya seperti data collection, batasi pengumpulan hanya pada data esensial. Data storage, simpan data hanya selama diperlukan. Data akses, berikan akses hanya kepada pihak yang memerlukan. Contoh positifnya seperti aplikasi kalkulator. Dia tidak meminta akses internet maupun kontak. Ada layanan ride hailing, hanya mengakses lokasi saat aplikasi digunakan. Contoh negatif yang kita harus hindari seperti aplikasi center yang meminta akses kontak, lokasi, maupun SMS. Ada game offline yang meminta akses kamera dan mikrofon, dan yang terakhir ada aplikasi wallpaper yang meminta akses kalender. Audit oversight. Tujuannya memastikan kepatuhan terhadap kebijakan privasi melalui pemeriksaan independen maupun berkelanjutan. Bentuk auditnya dari internal audit, seperti tim internal memeriksa praktik pengolahan data secara berkala, eksternal audit, atau pihak ketiga independen melakukan asesmen. Technical audit, penetration testing and security assessment, compliance audit, verifikasi kepatuhan terhadap regulasi GDPR, PDP. Mekanisme oversight yaitu pembentukan komite privasi di tingkat organisasi, penunjukan data protection officer atau DPO, pelaporan berkala kepada regulator, transparansi report untuk publik. Kesimpulannya, dibagi menjadi 5 poin. Poin yang pertama, privasi sebagai hak fundamental. Privasi adalah hak asasi yang harus dilindungi, bukan sekedar preferensi relevan di semua kantor, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun politik. Kerangka kebijakan yang efektif harus memenuhi 4 prinsip. Yang pertama, fair, transparan, accountable, enforceable. Regulasi tanpa penegakan tidak akan efektif. Yang ketiga, keseimbangan yang dinamis, inovasi teknologi dan perlindungan privasi dapat dicapai bersama. Privasi by design meningkatkan nilai produk. Yang keempat, tanggung jawab bersama. Pemerintah harus membuat dan menegakkan regulasi yang sangat jelas, dan perusahaan pun harus menerapkan praktik etis pengolahan data. Masyarakat juga harus memahami hak dan melindungi privasi mereka. Yang kelima, pentingnya edukasi. Literasi digital dan kesadaran privasi adalah kunci implementasi efektif profesional teknologi informasi, memiliki tanggung jawab etis khusus. Rekomendasi aksinya seperti kita harus memperketat pengaturan privasi pada akun digital kita, baca kebijakan privasi sebelum menyetujui layanan baru, gunakan password kuat dan berbeda untuk setiap akunnya, aktifkan two-factor authentication, seperti pertimbangkan tools privasi seperti VPN dan adblocker.
Sebagai profesional teknologi informasi, implementasikan privacy by design dalam setiap proyek. Penutup, perlindungan data pribadi adalah tanggung jawab kolektif yang memerlukan komitmen dari semua pihak. Sebagai profesional teknologi informasi, kita memiliki peran penting memastikan teknologi yang dikembangkan menghormati dan melindungi privasi. Perlindungan data pribadi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi imperatif etis yang harus menjadi bagian dari budaya organisasi dan praktik profesional kita. Materi yang kita rangkum, yang kita jelaskan pada hari ini, kita mengambil dari jurnal Tafani HT 2016 dengan judul Etik and Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan General Data Protection Regulation atau GDPR dan OECD Privacy Guidelines. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.